Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzala ilainal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, saya muliakan, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali, pemuda-pemudi, anak-anakku sekalian, tapi tak nampak pemuda-pemudinya. Di luar ya. Pak Imam tahun kemarin pemuda kan, tahun ini tak pemuda lagi. Kita muliakan bersama Bapak Ketua Masjid Paripurna Darul Aman, kemudian Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, segenap jajaran kepengurusan, kemudian tokoh agama, pemuka masyarakat, Bapak RW, mana Pak RW? Oh ada Pak RW ya. Kata Pak RW tadi dibisi imam, enggak apa-apa lambat-lambat sedikit sekali ini kata dia. Kan gitu enak sedikit kan? Enggak sampai jam 9 teng kan gitu kan? Kemudian bapak-bapak RT, ibu RT yang hadir, para ulama, Pak Imam kita, panitia Ramadan, kemudian Ibu Ketua Majelis Ta'lim, semua kita yang hadir pada malam ini, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita minta kepada Allah berkah silaturahim kita malam ini, berkah Isya, tarawih, witir berjamaah. Kita minta bahkan di malam yang penuh berkah ini, di mana selama Ramadan ini doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma man kana mahmuman fafarrij hammah. Jika ada di antara kita malam ini yang sedang bersedih, semoga Allah angkat kesedihannya, amin. Wa man kana maridan fashfih. Andai ada yang sakit, keluarga, orang tua, anak, cucu, keturunan kita, semoga Allah sembuhkan, amin. Wa man kana madyunan faqdi dainah. Andai ada terlilit, terhimpit hutang, semoga Allah bantu menyelesaikannya. Ada juga yang berhutang ya. Padahal wajah-wajah orang kaya semua nampaknya. Amin kata Bapak telah. Saya mendoakan yang kaya tambah kaya. Yang miskin tambah kaya. Amin. Ibu-ibu yang cantik-cantik tambah cantik. Yang jelek tambah. Semoga kita semua dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini judul kita nih Al-Qur'anul Karim. Dari dulu banyak sampul kita tuh Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang karim. Karim itu isim fa'il. Karim fa'ilun. Artinya mulia. Karim di sini adalah salah satu asmaul husna. Kenapa disebut Al-Karim? Karena Al-Quran ini bersumber dari zat yang maha karim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun, apapun yang terkait, terlibat, terikut dalam Al-Quran, insya Allah mulia. Satu,
Al-Quran datang dari Allah, turun kepada Nabi Muhammad, diperantarai oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu Bapak Ibu sekalian, karena bawa Al-Quran kepada Nabi, dijadikan malaikat yang paling mulia di antara seluruh para malaikat yang ada. Siapa malaikatnya? Malaikat Jibril. Kapan diturunkan Al-Quran itu? Bulan Ramadan. Maka Ramadan dijadikan bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan yang ada. Pasti mulia. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Kita menyebutnya dalam muqaddimah kita asyrafil anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik para nabi dan sebaik-baik para rasul. Dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil, karangan Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki, beliau mencantumkan ungkapan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Qalabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdalu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah pergi mengelilingi dunia ni, kata malaikat Jibril. Pergi ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Aku tak pernah menemukan manusia yang paling mulia melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Nah, andai di dalam dada kita nih ada Al-Quran 30 juz, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi katakan, la hasada illa fisnatain. Saya lagi lupa, saya baru teringat, kita mengucapkan selamat kepada Tuan Guru UAS baru menikah ya. Itu semua orang pasang foto profil, buat status tentang UAS semua tuh ya. Mudah-mudahan sakinah, mawadah, warahmah. Kesian beliau terlalu lama menduda. Sampai mana ceramah tadi nih? Terpotong. Kalian tak boleh cemburu kecuali pada dua hal, kata Nabi. Tak boleh kalau bapak tengok istri orang cantik, pak, tak boleh cemburu, pak. Karena tak ada perintahnya mencemburui. Kalau kita tengok istri orang cantik, cantik kan pula bini kita. Gampang, cantik itu sebabnya ada dua. Satu dari sananya ya. Memang dari sananya cantik. Tak pun berbedak, memang cantik dia. Yang kedua dari dananya. Ya bukan? Jadi kalau istri itu tak cantik dari sananya, pak, dari kasih dananya 12 juta sebulan cukup. Cukup, Bu? Lebih-lebih sedikit lah kan? Kalau kita tengok anak orang banyak, tak usah cemburu. Tak usah cemburu, banyak kan anak kita. Kalau tak mau istri pertama, pikir istri yang kedua. Agak ekstrim kaji malam nih. Pokoknya yang Nabi suruh cemburu hanya dua. Apa yang dua? Yang pertama kata Nabi, rajulun atahullahul Qur'an. Seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu Al-Quran. Dengan ilmu Al-Quran yang ada dalam dirinya itu, fahuwa yaqumu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia ajarkan ilmu itu siang dan malam, pagi dan sore. Dia menjadi guru mengaji, dia buka pondok tahfiz, dia buka pondok pesantren khusus tentang Al-Quran. Maka orang seperti ini, kata Nabi, cemburulah. Yang kedua, cemburulah kepada orang kaya dengan hartanya yang banyak itu, bahwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Siang dan malam dia berinfak. Jadi hadis ini menyuruh kita kaya ya. Itu sudah berapa malam Pak Ketua untuk Lailatul Qadar, untuk baru satu malam. Malulah Pak.
Ini wajah-wajah kaya, masjid cantik, pejabat banyak sini nih kan. Masa iya baru 1 malam untuk 10 terakhir malam Ramadan nih. Mudah-mudahan habis acara nih ada 1 orang. Dari saya 11 malam kata dia. Lebih semalam Pak. Insya Allah. Berapa semalam Pak? 500.000 rupiah. Sengenek tuh 500.000. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, 15 menit ke depan nih kata Pak Imam, jangan lama-lama Ustaz. 30 menit lebih sedikit aja, lebih 2 jam. Saya malam ini nak saya sampaikan tipe manusia dalam Al-Quran, tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebutkan ada tipe-tipe manusia yang memperlakukan dirinya. Diceritakan. Jadi Al-Quran menceritakan 5 orang tentang Al-Quran. Yang pertama, al-istima'. Ada orang dengan Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, suka betul dia istima', mendengar. Di rumah dia, kalau sampai kita ke rumah dia, 24 jam hidup Al-Quran itu. Di Cipta Karya ada seorang doktor, namanya tak saya sebutkan, rumah dia itu 24 jam hidup Pak, digital Al-Quran. Keren, bagus. 24 jam. Sudah bertahun-tahun. Tak tanggung-tanggung tuh. Rasa-rasanya mungkin untuk 3-4 tahun sudah ada. Tidak pernah berhenti. Al-Quran itu digital. Kalau kami muzakarah di rumah beliau, seminggu sekali, 2 minggu, 2 kali tetap. Saya pun di luar waktu muzakarah datang ke rumah dia, tetap Al-Quran. Bahkan pas muzakarah kami, Al-Quran itu hidup. Suaranya tak besar. Nyaris-nyaris terdengar saja, kecil. Hidup terus. Suka mendengarkan Al-Quran. Dan itu diperintahkan dalam Al-Quran. Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Kalau Al-Quran dibaca, dengarkan. Wa ansitu, resapi, rasakan, perhatikan. La'allakum turhamun. Kalian insya Allah akan dapat kasih sayang, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Bapak Ibu sekalian dicontohkan juga oleh Nabi. Bukan hanya cerita dalam Al-Quran, tapi dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu datang Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini budak Nabi ya. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabdi kepada Rasulullah di kota Madinah. Salah satu sahabat yang pendek. Ibnu Mas'ud ini pendek Pak. Kalau dalam sirah disebutkan, saya baca dalam kitab sejarah para sahabat, dia tinggi Ibnu Mas'ud itu duduknya orang Arab, itulah tinggi Abdullah ibnu Mas'ud. Duduknya normal orang Arab itu kan agak tinggi. Duduk normalnya orang Arab, begitulah tingginya Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi walaupun Abdullah ibnu Mas'ud ini pendek, pernah Nabi memuji dia di depan sahabat gara-gara ada seorang sahabat melecehkan Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi menyuruh Abdullah ibnu Mas'ud berdiri di atas pohon kurma yang tumbang karena dia pendek. Nabi nak bercakap dengan dia. Naik dulu Abdullah ibnu Mas'ud. Ada sahabat ketawa. Bukan mencemeh, lucu rasa dia, lucu. Apa kata Nabi? Apakah kau tak tahu memang badannya tapi kecil tapi berat pahalanya seberat gunung Uhud, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi tak boleh melecehkan orang kecil. Kita kalau kita bilangnya semekot kan, tapi kepada sahabat tak boleh kita bilang. Ada lagi apa bahasanya lain? Apa bahasa lain kalau pendek? Cebol lah tuh. Tak boleh kalau kepada sahabat Nabi, tak boleh. Memang Abdullah ibnu Mas'ud itu pendek. Dipanggil Nabi, wahai Abdullah, sini dulu. Apa kata Nabi? Iqra alayyal Quran. Baca dulu untukku Al-Quran. Berarti Nabi mau mendengarkan
Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kaifa aqra'u alaika wa alaika unzila ya Rasulullah. Bagaimana bisa kubacakan Al-Quran itu untukmu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Tidak pede dia. Padahal Nabi menyuruh kepada sahabat yang lain, kalau kalian mau belajar Al-Quran, belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Karena salah satu sahabat Nabi yang banyak pemahamannya tentang Al-Quran adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tak berani membaca ayat. Bacalah kata Nabi. Akhirnya dibacanya surah An-Nisa. Dari awal, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsirus sampai ayat 40. Pas ayat 40, saya lupa ayat 40 itu. Apa ayat 40? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na haula'i syahida. Pas sampai kalimat itu, apa kata Nabi? Hasbuk, cukup. Cukup. 40 ayat dibaca Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup. Rupanya Abdullah bin Mas'ud itu baca ayat tunduk. Pas Nabi bilang cukup tadi, farafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, fara'aitu ainahu tazrifan, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku angkat kepalaku, lalu aku pandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat mata Rasulullah itu berkaca-kaca, menangis, Pak. Nabi ketika mendengar bacaan Al-Quran. Coba kita muhasabah ke diri kita. Kapan kita terakhir menangis ketika mendengar bacaan Quran? Atau kapan kita menangis ketika kita sedang asik baca Al-Quran itu, tiba-tiba meleleh air mata rasa rindu dengan kalam ini, cerita yang ada di dalam Al-Quran. Atau jangan-jangan tak pernah sama sekali. Wah, ini berbahaya nih. Kalau kita tak pernah menangis karena Al-Quran, mungkin hati kita keras. Kata seorang ulama dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, mabtalallahu abdan bisyai'in asyaddu minal ghaflati wal qaswah. Tidak ada yang paling besar ujian yang Allah timpakan kepada hamba melainkan dua. Yang pertama ghaflah, lalai. Yang kedua qaswatul qulub, kerasnya hati, sulit menerima kebenaran. Kadang dibaca Al-Quran tuh ayat-ayat tentang neraka, tentang azab neraka, santai aja dia. Banyak kemungkinan ini mengapa bisa terjadi. Bisa karena kerasnya hati, bisa juga karena tak paham apa yang dibaca. Maka kita jangan menjadi pembaca yang kurang baik, jadilah pembaca yang baik. Maksudnya bukan hanya baca Al-Qur'annya saja, perlu juga kita baca terjemahan Al-Qur'an kalau memang kita tidak paham dengan Al-Qur'an bahasa Arab. Cuman kalau baca terjemahan ragu atau ada sesuatu yang mengganjal, jangan langsung praktekkan, tanya dulu kepada ahlinya, karena kita bukan ahli Quran, nanti bisa salah amalkan. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu orang-orang yang suka membaca, yang suka mendengarkan Al-Quran. Dalilnya tadi surah Al-A'raf ayat 204. Yang kedua diceritakan dalam Al-Quran, ada tipe manusia itu at-tilawah, suka membaca. Kemana saja dia duduk, dia membaca dia. Walaupun dia tak megang handphone, jadi walaupun dia tak megang Al-Quran, jangan kita anggap semua orang megang handphone tuh main Facebook, dia main WA, atau dia sedang main game. Tidak semua. Maka kita jangan menganggap semua orang asal megang handphone ini salah. Kadang dia dengan handphone tuh dia membaca Al-Quran, cuman lebih banyak main game lagi daripada itu, masalahnya kan. Saya kalau habis subuh, saya coba Pak, habis sholat subuh saya ambil Quran, duduk saya di samping lemari kitab saya, ambil Quran, ambil handphone. Rencana buka handphone ini sebentar aja, buka ada berita, minta ceramah atau berita-berita baru, sampai pagi. Akhirnya tak jadi baca Quran. Quran terletak, begitulah kita dengan handphone.
Orang dulu dengan Al-Quran sama seperti kita dengan handphone. Sikit-sikit handphone, sikit-sikit handphone. Begitulah orang dulu. Sikit-sikit Al-Quran, sikit-sikit Al-Quran. Kita Al-Quran sikit-sikit, kan gitu kan? Baca. Di dalam surah Fatir, surah 35, ayat 29, 30. Apa kata Allah? Di situ Allah tawarkan kepada kita 3 bisnis. Tijaratan lan tabur, kata Allah. Kalau kalian lakukan bisnis ini, kalau kalian mau berbisnis dengan aku, melakukan yang 3 ini, lan tabur, kalian tak mungkin rugi, kalian pasti beruntung. Apa yang 3 itu? Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran nih, baca. Kita ini Pak bukan kurang ilmu, kita ini kurang amal. Kita tahu keistimewaan Al-Quran, kita hafal hadis Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an nanti pada hari kiamat datang memberi syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya. Kita tahu, tapi kita kalah dalam praktek. Kita tahu hadis Nabi, siapa yang banyak membaca Al-Quran di rumahnya, maka akan banyak kebaikan di dalamnya, sedikit keburukannya. Nawwiru manazilakum bisalah wa qiraatil Quran, kata Nabi. Terangi rumah kalian dengan cahaya salat sunnah dan membaca Al-Quran. Paham, hafal kita nih, tapi tetap kita kalah dalam praktek. Udah ada Bapak Ibu yang hatam 2 kali? Ada Pak? Bukan tak ada, cuman tidak mau menyombongkan diri. Jamaahnya luar biasa. Tak mau, takut ria nanti. Saya udah 3 kali Ustaz, cuman tak mau nunjuk tangan. Kenapa? Takut nanti ria sombong. Jamaahnya luar biasa. Allahu Akbar. Baca ya. Yang kedua, cuman saya hanya mengingatkan, kalau dalam membaca Al-Quran ini jangan terjebak kepada kesukuan aja. Kan masih banyak yang membawa kesukuan tuh kan. Kalau sebahagian daerah sana, Sumatera bagian sana tuh suka tuh ija juljilatil ardu jiljalaha. Awak jadi makmum enggak rasa mundur nih kan. Ija. Datang kawan sebelah lagi, isa sulsilatil ardu silsalaha. Datang sebagian dari sana itu nyebrang Sumatera, siratal ladzina ngam alaihim ghairil makdubi alaihim waladdallin. Ngamin, kata makmum dari belakang kan. Jadi pesannya jangan terbawa dengan kesukuan. Warattilil Qur'ana tartila. Dengan lahjah Arab lah belajar, harus belajar. 2. Yang ketiga, yang ada di dalam Al-Quran, tipe manusia yang Allah sebutkan adalah orang yang al-hifzu. Hafal di Al-Quran itu 30 juz ada dalam dadanya. Anak seorang kiai perempuan, hafal dia Pak 30 juz. Jadi murid kiai ini tamat dari pesantren, sekolah ke luar negeri, ke Timur Tengah, ingin melamar anak kiai ini. Datang, rupanya bersamaan 3 orang datang. Duduk di situ, tujuannya sama. Cuman kiai ini tahu, dipanggilnya satu-satu. Panggilnya yang pertama. Nama pertama itu si Torik. Torik. Kamu Torik, kata Pak Kiai itu. Iya. Benar ingin melamar anak saya? Iya. Kalau gitu, baca surah At-Tariq. Dibaca dia, berapalah payah baca surah At-Tariq itu kan? Baca dia santai. Datang yang kedua, namanya Samsi. Masuk ke dalam, baca surah Asy-Syams. Samsi Duhaha. Yang ketiga ini tak berani dia masuk. Karena nama dia Ali Imran. Ali Imran, terbayang deh 200 ayat surah Ali Imran tuh, sempat disuruh kiai baca surah Ali Imran kata dia. Cuman laki-laki ini cerdas, namaku Ali Imran kiai, cuman sering dipanggil kulhu kata dia. Akhirnya ya udah
Cerdas Kiai itu kan baca jelas kulhu tuh kata Kiai. Selamat. Ada dalam dada seorang manusia. Hendaknya kita kalau punya anak 3, 1 jadilah hafal Quran, Pak. 1 jadilah. Kalau punya anak 7, 3 jadilah hafal Al-Quran. Ini 8 anak dia tak ada yang pandai baca Quran. Ini meleset bapak nih. Menyesal dia nanti. Kalau dia mati, siapa yang bacakan Al-Quran untuk dia? Kalau dia sekarat, apa yang dilakukan anak itu? Karena masih hidup orang tua, susah anak belikan handphone. Risau anak belikan handphone. Rusak belikan handphone. Nah, pandai anak nih, pas nak mati orang tuanya, handphonenya 2. 1 diambilnya digital Al-Quran. Dibukanya surah Yasin. Ditaruhnya di atas kepala ayah yang sedang sakit. Tenang ya, katanya. Ini hidup nih. Yasin wal Quran, bukan dia yang baca, tapi handphone ditaruh sini. Baru handphone satu lagi selfie dia dengan ayahnya. Tenang ya, katanya. Karena orang tua sekarang kan, anak-anak sekarang gitu. Ayahnya pun mati, selfie dia di samping ayahnya itu. Baru di-update dia dengan meleset. Payah. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ada dalam dada seorang muslim. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. 3. Yang keempat, orang yang suka mentadabburi Al-Quran. Dia meriset Al-Quran. Sekarang kan sudah banyak Al-Quran itu diteliti. Saya tak bahas tentang kimia dari Al-Quran, tidak bahas ekonomi dari Al-Quran. Cuman sedikit yang saya coba kita mentadabburi potongan yang ada di surah Al-Waqiah tuh, ayat 68. Apa kata Allah? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Kalian tahu enggak? Pernah enggak kalian memperhatikan air yang kalian minum? Kenapa saya bahas air? Karena air belum sampai kemari. Kalau ada air tak saya bahas air nih kan. Ada Pak, ada. Pak Imam santai aja, ada tuh. Ini sensitif betul Pak Imam. Orang bergurau. Saya enggak biasa ngopi Pak, jangan. Saya terbiasa susu Pak. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Pernahkah kalian memperhatikan air yang kalian minum setiap hari? Berapa liter satu hari kita minum? Berapa teguk? Model airnya banyak. Mulai warnanya bening, warnanya putih, hitam dan segala macam. Pernah tak kita perhatikan air yang kita minum itu? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kata Allah. Kaliankah yang menurunkan air itu dari langit atau kami? Kita atau Allah? Allah. Bentar lagi turun nih Pak. Ada tanda-tandanya tadi kan. Lau nasya, kalau kami mau, kata Allah, ja'alnahu ujaja, kami buat air itu masin. Falaula tashkurun, mengapa masih tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayya, dari air itulah Allah jadikan sumber kehidupan. Jadi terlalu banyak nih. Padahal orang bergurau aja ya. Di tempat kami, Bu, kopi itu hitam. Di sini kopi putih. Darul Aman ini luar biasa. Udah santai. Jadi lewat air kita disuruh berpikir. Baru air Pak, baru air. Bangun kita jam 7 pagi, tidak sholat subuh, buka tirai, dah terang ya, tak sangka dah jam 7. Diambilnya tempat masak air, dimasak dia, ditaruhnya air 2 gelas, diambilnya gula, diambilnya kopi, sudah menggelegak masak air nih, ditumpahkannya ke 2 gelas tuh, diaduknya. Agak dingin diminumnya. Manis tidak kopi yang kita masak tadi? Manis. Padahal tak sembahyang subuh Pak. Kalau kami mau, kata Allah, ja'alnahu ujaja, 1 kilo pun kita taruh gulanya buat pasti masin. Bisa Allah buat seperti itu?
Bisa. Air sumur bisa masin? Bisa. Allah itu terlalu sayang dengan kita. Ar-Rahmanir Rahimnya Allah. Walaupun banyak dosa, aib tertutup. Walaupun banyak dosa, rezeki tetap datang. Walau banyak dosa, tetap dihargai orang. Walau banyak dosa, apa yang kita makan, apa yang kita minum masih enak. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang harus kita tadabburi. Tak bisa disebutkan satu-satu. Yang terakhir lah ya. Yang terakhir ada tipe orang dalam Al-Quran itu al-amal, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan itu yang terpenting. Dari segala ilmu kita ikut majelis ilmu kesana kemari, yang terpenting dari itu semua Bapak Ibu sekalian adalah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Itu ada di dalam surah Az-Zumar ayat 18. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang baca Al-Quran, dia dengar apa perintah dalam Al-Quran, dia praktekkan. Al-Quran menyuruh bangun malam, dia bangun malam. Al-Quran menyuruh menjaga lisan, dia jaga lisan. Al-Quran menyuruh puasa Ramadan, dia puasa Ramadan. Al-Quran menyuruh bersedekah, dia bersedekah. Al-Quran menyuruh berbuat baik kepada orang tua, dia buat baik kepada orang tua. Apapun yang menjadi perintah dalam Al-Quran yang sampai saat ini belum dilarang, belum dimansuhkan, maka tetap dia kerjakan. Itulah al-amil, orang yang mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tausiahnya sederhana, singkat, tapi mudah-mudahan yang baik dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Ummul Quran satu kali, Al-Fatihah, minta kepada Allah. Mudah-mudahan niat hajat kita Allah kabulkan. Kemudian kita bisa menyelesaikan Ramadan ini sampai ke ujung insyaallah. Li ridhaillahi ta'ala wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya hannan ya mannan, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau Tuhan yang Maha Penyayang, Engkau Tuhan Maha Pengampun. Kami bermohon, kasihi kami, sayangi kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang sengaja dan tak sengaja kami lakukan ya Allah. Yang kecil apalagi yang besar, yang tahu dan kami tak tahu itu dosa. Kami bermohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa istri suami kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa jiran tetangga sahabat kami, kaum muslimin muslimat ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang beriman. Kuatkan, tambahkan iman kami ya Allah. Bila masanya nanti Engkau mencabut nyawa kami, ambil kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Dalam kalimah la ilaha illallah, husnul khatimah. Begitu juga dengan orang tua kami, anak kami, istri kami, suami kami, keluarga kami, kaum muslimin muslimat ya Allah ya arhamar rahimin.
Ya Rabb, jangan pernah jemu menurunkan rahmat-Mu, hidayah-Mu, petunjuk-Mu, kesehatan, keselamatan, kemakmuran, kesuksesan, keberkahan, istiqamah, kebahagiaan kepada kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, kaum muslimin muslimat ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, anugerahkan kepada kami keturunan yang jauh lebih baik daripada kami. Ya Allah, jangan biarkan terlahir dari kami anak-anak yang durhaka kepadamu. Lembutkan hati anak-anak kami, ya Allah. Cerdaskan pikiran mereka, ya Allah. Bimbing anak-anak kami, ya Allah. Jadikan hari-hari mereka bertabur doa untuk kami. Lindungi mereka dari fitnah zaman yang akan menghancurkan, merusak dan membinasakan mereka. Dekatkan hati kami dan anak-anak kami dengan rumah-Mu ini, ya Allah. Dekatkan hati kami dan hati anak-anak kami dengan kalam qadim Al-Qur'an-Mu, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan penyakit, termasuk kejahatan yang disebabkan oleh corona, ya Allah, ya arhamar rahimin. Martana bid-du'a, Engkau menyuruh kami berdoa. Da'aunak, saat ini kami berdoa, memohon, meminta kepadamu. Fastajib lana, kabulkan doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.